Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 hari ini akan menjelaskan dan mendiskusikan tentang film Reversing Roe yang menceritakan tentang persoalan aborsi di Amerika Serikat dan dikaitkan dengan hukum hak asasi manusia, pengujian undang-undang, serta hukum tata negara. Sebelum masuk ke pemaparan serta diskusi kami hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh next slide? Saya Abigail Dona Putri Jelita, NPM 11011190083, yang hari ini akan membahas mengenai sinopsis, film review, dan juga aborsi dalam perspektif hukum. Baik, selanjutnya saya Sinta Dewi Dibrata dengan NPM 1101111190090. Di sini saya akan menjelaskan kaitan film Reversing Roe dengan hak asasi manusia. Saya Berlin Tamara Putri, NPM 11011110092 akan menjelaskan mengenai kaitan film dengan pengujian undang-undang. Selanjutnya saya Rosena Amelia, NPM 1900073 akan membahas kaitan film Reversing Roe dengan hukum tata negara. Dan yang terakhir, kami akan melaksanakan sesi tanya-jawab. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung membahas materi pertama yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Boleh next slide? Sebelum masuk pada penjelasan mengenai film Reversing Roe, mari kita sama-sama melihat sedikit cuplikan dari film ini. Check it out. Everything involved in an abortion is sin, it's wrong. No woman should be judged because these decisions are never easy. The child is ripped limb from limb while its heart is still beating. I'm a mother. I loved my pregnancies because it's beautiful. But it is not that way for everyone. There's no reason to make it more and more difficult and drive women back into the shadows of illegal abortions. Since 2010, 300 abortion restrictions have been passed in this country. Many people are unaware of how restricted abortion has become. The legislative priority needs to be something that will stop abortions. 1 in 4 women will have an abortion in their life. And when I think about how did this happen? It's the basis of democracy that you control your own body. I'm tired of the Republican Party bullying women when it comes to their right to choose. The Republican Party's the party of life. Women are using coat hangers. They kill people for a living there. The abortion battle has taken a violent turn. Every abortion clinic is a potential target. So the question is, who gets to make the decision? Is it the woman or is it the government? In a monumental moment for the Supreme Court, Justice Anthony Kennedy is retiring. There is a very real concern that Trump is going to appoint anti-abortion judges. Very effective in targeting abortionists. When abortion clinics close, babies get saved. The idea that we would go back to that was just unbearable to me. Life is winning again. If doctors can't perform the procedure or clinics can't keep their doors open, then what are we left with? Baik, setelah melihat cuplikan atau trailer dari film Reversing Roe tadi, sekarang kita akan membahas mengenai penjelasan film tersebut. Boleh next slide? Yang pertama yaitu sinopsis. Inti dari film Reversing Roe ini adalah mengenai perdebatan aborsi di Amerika Serikat yang mengangkat kasus utama yaitu Roe versus Wade yang terjadi di Texas tahun 1973. Apakah kasus tersebut bisa dilanjuti terus sampai sekarang ataupun tidak? Untuk sinopsisnya sendiri, sebuah tinjauan sejarah yang mendalam pada salah satu isu paling kontroversial di zaman kita, menyoroti perdebatan aborsi dari berbagai titik di sepanjang spektrum ideologis dalam cerita berliku aborsi di Amerika Serikat.
Dokumenter yang membuat film Reversing Roe ini, yaitu Ricky Stern dan juga Ann Sandberg, mewawancarai beberapa politisi, pakar, dan juga aktivis mengenai keadaan politik aborsi di Amerika Serikat dan tentang keputusan penting Mahkamah Agung Amerika Serikat tahun 1973 dalam kasus Roe versus Wade ini. Melalui wawancara dengan para pendukung dan penentang hak aborsi tersebut, film ini mengungkap mengenai kampanye politik selama puluhan tahun untuk menggulingkan kasus dan putusan Roe versus Wade ini. Kasus Roe versus Wade ini terdapat dalam putusan 410 US 113 yang berlangsung di Texas pada tahun 1973, merupakan keputusan penting dari Mahkamah Agung Amerika Serikat di mana pengadilan memutuskan bahwa Konstitusi Amerika Serikat melindungi kebebasan wanita hamil untuk memilih melakukan aborsi tanpa pemerintah yang berlebihan larangan. Ini melanggar banyak undang-undang aborsi federal dan negara bagian Amerika Serikat itu sendiri, dan juga mendorong perdebatan nasional yang sedang berlangsung di Amerika Serikat tentang apakah dan sejauh mana aborsi itu harus legal, siapa yang harus memutuskan legalitas aborsi, metode apa yang harus Mahkamah Agung itu gunakan dalam adjudikasi konstitusional, dan apa peran dari pandangan agama dan moral dalam ranah politik yang seharusnya. Dalam kasus Roe versus Wade ini membentuk kembali politik Amerika Serikat, membagi sebagian besar Amerika Serikat menjadi gerakan hak aborsi dan juga anti-aborsi, sambil mengaktifkan gerakan grassroots atau dalam bahasa Indonesia itu akar rumput di kedua sisi. Grassroots ini berarti salah satu gerakan yang menggunakan orang-orang di daerah, wilayah, atau komunitas tertentu sebagai dasar untuk sebuah gerakan politik, sosial, ataupun ekonomi. Gerakan dan organisasi akar rumput ini menggunakan aksi kolektif dari tingkat lokal untuk menghasilkan perubahan di tingkat-tingkat lokal, regional, nasional, ataupun internasional sekalipun. Gerakan grassroots ini dikaitkan dengan pengambilan keputusan dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah, dan kadang-kadang juga dianggap lebih alami atau spontan daripada struktur kekuasaan yang lebih tradisional. Gerakan grassroots ini menggunakan pengorganisasian diri, mendorong anggota masyarakat untuk berkontribusi langsung dengan mengambil tanggung jawab dan tindakan untuk komunitas mereka sendiri. Gerakan grassroots ini menggunakan berbagai strategi mulai dari penggalangan dana atau pendaftaran pemilih hingga sekedar mendorong percakapan politik sekalipun. Tujuan dari gerakan ini yaitu bervariasi dan berubah-ubah. Tetapi gerakan tersebut konsisten dalam fokusnya yaitu pada peningkatan partisipasi massa di dalam politik. Gerakan politik ini mungkin dimulai dari yang kecil dan di tingkat lokal, tetapi politik grassroots ini seperti yang dikatakan oleh Cornel West diperlukan dalam membentuk politik progresif karena mereka membawa perhatian publik pada masalah politik regional itu sendiri. Selanjutnya, putusan ini terkait dengan perkara seorang wanita yang bernama Norma McCorvey, dalam tuntutannya dikenal dengan nama samaran Jane Roe. Pada tahun 1969, ia mengandung seorang anak ketiganya, dan McCorvey itu ingin melakukan aborsi karena ia tidak ingin lagi memiliki seorang anak. Tetapi ia tinggal di Texas, yang saat itu melarang aborsi, kecuali jika diperlukan untuk menyelamatkan jiwa sang ibu. Ia lalu disarankan untuk menghubungi seorang pengacara, yaitu Sarah Weddington dan juga Linda Coffey, yang kemudian melayangkan tuntutan atas namanya terhadap jaksa penuntut setempat, yaitu Henry Wade. Mereka berargumen bahwa hukum aborsi di Texas itu tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar Amerika Serikat itu sendiri. Majelis hakim yang terdiri dari 3 anggota di Pengadilan Distrik Amerika Serikat dan Distrik Utara Texas mengabulkan tuntutan Roe, tetapi Texas kemudian mengajukan banding secara langsung ke Mahkamah Agung Amerika Serikat. Lalu pada tanggal 22 Januari 1973, Mahkamah Agung menjatuhkan keputusan bersejarahnya dalam kasus Roe versus Wade ini, yang membatalkan interpretasi Texas tentang undang-undang aborsi dan membuat aborsi itu menjadi legal di Amerika Serikat. Itu merupakan titik balik dalam hak reproduksi perempuan dan tetap menjadi masalah utama dalam politik Amerika Serikat sejak saat itu sampai sekarang ini. Keputusan Roe versus Wade menyatakan bahwa seorang wanita dengan dokternya itu dapat memilih aborsi pada bulan-bulan awal kehamilan tanpa batasan hukum, terutama berdasarkan hak privasi itu sendiri. Pada trimester selanjutnya, baru batasan negara tersebut dapat diterapkan kepada wanita hamil tersebut. Roe menuai kritikan dari sejumlah golongan pakar hukum dan beberapa pakar menyebutnya sebagai suatu bentuk aktivisme kehakiman, yaitu filosofi peradilan yang menyatakan bahwa pengadilan itu dapat dan harus melampaui hukum yang berlaku untuk mempertimbangkan implikasi sosial yang lebih luas dari keputusan itu sendiri.
pada tahun 1992, Mahkamah Agung Amerika Serikat meninjau kembali putusan dari Roe versus Wade tersebut dalam perkara Planned Parenthood versus Casey. Dalam perkara Casey ini, Mahkamah Agung itu menegaskan kembali diktum-diktum dalam putusan Roe bahwa hak wanita itu untuk melakukan aborsi dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Tetapi mereka tidak lagi mendukung kerangka hukum triwulan yang ditetapkan dalam kasus Roe, dan sebagai gantinya mereka menetapkan standar berdasarkan viabilitas janin atau kemampuan janin untuk bertahan di luar uterus. Mereka juga membatalkan penetapan standar pengawasan ketat terhadap hukum aborsi itu sendiri. Boleh next slide. Selanjutnya mengenai film review, bagi mereka yang menganggap diskusi tentang aborsi pada persidangan Mahkamah Agung itu abstrak atau sangat teknis, dalam film dokumenter Reversing Roe ini dari Ricky Stern dan Annie Sandberg memberikan gambaran yang jelas dan dapat diakses lebih dari 50 tahun sejarah sosial dan hukum dari isu di Amerika Serikat itu sendiri. Meskipun tidak ada keraguan bahwa film ini itu dibuat dari perspektif hak-hak aborsi, film ini memberikan suara pada sudut pandang lain. Ini kurang tertarik untuk memberikan vonis tentang moralitas aborsi daripada menelusuri politisasi isu yang semakin meningkat. Kisah dari Roe versus Wade ini yang terjadi pada di Texas tahun 1973 benar-benar berfungsi paling baik sebagai pelajaran sejarah singkat yang mengilustrasikan bagaimana isu aborsi itu menjadi begitu dipolitisasi. Sutradara dari film ini, yaitu Annie Sandberg dan Ricky Stern, itu memulai beberapa tahun sebelum Roe ketika aborsi ilegal, tetapi wanita kaya pada umumnya itu dapat memperoleh prosedur terapeutik, sementara kelas yang kurang istimewa dipaksa untuk mengejar opsi yang lebih berbahaya. Sebagai catatan film, pada saat Partai Republik menganut konsep kebebasan individu dan sebagian besar itu menggemakan argumen bahwa keputusan untuk mengakhiri kehamilan itu merupakan salah satu yang terbaik, itu diserahkan kepada seorang wanita dan dokternya sendiri. Namun itu berubah ketika Roe menjadi seruan bagi kaum evangelis, yang pada gilirannya itu menjadi semakin penting bagi nasib elektoral kandidat Partai Republik dimulai dengan Ronald Reagan pada tahun 1980. Bagaimanapun, seperti yang dicatat oleh Linda Greenhouse, seorang penulis Mahkamah Agung untuk The New York Times, dalam film tersebut, pengadilan yang menjatuhkan keputusan Roe versus Wade tersebut pada tahun 1973 mencakup 4 orang yang ditunjuk oleh Nixon dan menyatakan bahwa aborsi bukanlah masalah partisan pada waktu itu, katanya. Itu adalah masalah medis dan itu adalah masalah sosial. Boleh next slide? Banyak sekali pihak yang memperdebatkan dan tidak setuju dengan putusan yang diberikan dalam kasus Roe versus Wade tersebut. Sementara ambisi-ambisi itu telah digagalkan dalam ketidakmampuan untuk menggulingkan putusan dari Roe versus Wade itu. Mereka telah berhasil baik dalam memiringkan komposisi Mahkamah Agung dan secara bertahap memotong hak aborsi di tingkat negara bagian di seluruh negeri. Pada tahun 1967, sebagai gubernur California, Ronald Reagan menandatangani undang-undang yang mengizinkan aborsi dalam keadaan tertentu. George H.W. Bush terlihat dalam klip dari tahun 1980 menentang adanya gagasan amandemen konstitusi yang melarang aborsi. Bandingkan dengan Texas hari ini, di mana seperti yang dicatat oleh perwakilan negara bagian Donna Howard dalam film tersebut, sikap seorang kandidat itu terhadap aborsi telah menjadi sebuah aspek penting dari kampanye untuk kantor-kantor yang mengawasi daerah-daerah yang jauh seperti keuangan atau pertaniannya. Film dokumenter itu diam-diam mulai mengumpulkan kekuatannya saat mengikuti pertempuran itu dan juga konsekuensinya. Di antara mereka yang diwawancarai dalam film itu, Dr. Colin McNicholas adalah tokoh sentral, bukan karena dia penting secara historis, tetapi karena apa yang dia jelaskan dan apa yang ia wakili. Berbasis di St. Louis, dia melakukan perjalanan beberapa hari dalam seminggu untuk merawat seorang wanita di 4 negara bagian di mana undang-undang yang membatasi membuat penyedia aborsi menjadi langka. Dr. McNicholas ini muncul sebagai wanita yang berilmu, ulas asih, dan tekad yang tenang, bahkan dalam menghadapi pemrotes anti-aborsi yang menyebut namanya sekalipun. Doc jauh lebih baik dalam memetakan politisasi aborsi dan seberapa efektif lawan-lawan Roe terlibat dalam pertarungannya. Mulai tahun 1980-an, Jerry Falwell dan evangelis lainnya menjadikannya pusat dari hubungan sosial agama politik. Seperti yang ditujukan di dalam film itu, Ronald Reagan, George H.W. Bush, dan juga Donald Trump
Mereka itu pada tingkat yang berbeda terbuka terhadap hak aborsi di awal karir mereka sendiri. Mereka melakukan gerakan anti-aborsi sebelum mencalonkan diri sebagai presiden, dan satu-satunya pandangan yang dapat diterima dalam politik Republik kontemporer. Dalam salah satu strategi paling efektif, Dok, sentuhan visual kecil sering diberikan tanpa komentar dan dicatat dengan tajam. Ada klip berita Reagan selama kampanye 1980 yang mengatakan bahwa pemilihan ini untuk membuat Amerika hebat lagi. Klip berita filibuster Senator Negara Bagian Wendy Davis 2013 di Legislatif Texas menentang undang-undang yang membatasi aborsi adalah salah satu adegan yang paling jelas, penuh semangat dari para pengamat yang mendukungnya juga. Mengikuti klip-klip itu, kita melihat tweet dari Barack Obama yang menyatakan bahwa sesuatu yang istimewa sedang terjadi di Austin malam ini. #berdiri dengan Wendy. Ada satu utas menarik yang bisa dibuat lebih banyak dari film ini tentang penggunaan bahasa dalam debatnya, baik dari Dr. McNicholas dan juga Catherine Colbert, seorang pengacara hak-hak reproduksi pada tahun 1990, berargumentasi di hadapan Mahkamah Agung dan mencatat bahwa aborsi kelahiran sebagian yang ditentang keras oleh gerakan pro-kehidupan atau pro-life bukanlah istilah medis untuk prosedur kehamilan terlambat, tetapi frasa diciptakan sebagai gada politik. Dan sangat mencolok bahwa Dr. McNicholas itu adalah satu-satunya orang dalam film ini yang menggunakan istilah anti-pilihan alih-alih pro-life atau pro-kehidupan tersebut. Dia tidak menjelaskan bahwa label pro-kehidupan yang diklaim lawan Roe menjelek-jelekan gerakan pro-pilihan sebagai anti-kehidupan. Saat-saat yang singkat namun kuat seperti itu membuat dokumen ini berharga. Boleh next slide? Sebuah film dengan cakupan ini jelas sedang dikerjakan jauh sebelum Hakim Anthony M. Kennedy, yang telah lama dipandang sebagai orang yang kritis dalam masalah ini, mengumumkan pengunduran dirinya dari Mahkamah Agung pada bulan Juni, sebuah perkembangan yang disebutkan menjelang akhir. Film ini diakhiri dengan kebutuhan tanpa bacaan yang jelas tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Boleh next slide? Baik, selanjutnya mengenai aborsi dalam perspektif hukum, yaitu yang pertama mengenai pengertian aborsi itu sendiri. Aborsi atau abortus provocatus berasal dari bahasa Latin yang berarti keguguran karena kesengajaan. Abortus provocatus ini merupakan salah satu dari berbagai macam jenis abortus. Dalam Kamus Latin Indonesia sendiri, abortus diartikan sebagai wiladah sebelum waktunya atau keguguran. Dalam Kamus Inggris Indonesia, kata abortion memang mengandung arti pengguguran janin. Dan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, aborsi itu berarti pengguguran kandungan yang dibedakan atas aborsi kriminalis, yaitu aborsi yang dilakukan dengan sengaja karena suatu alasan dan bertentangan dengan hukum. Dan aborsi legal yaitu pengguguran kandungan dengan sepengetahuan pihak yang berwenang. Kata abortus atau aborsi masih mengandung arti yang amat luas sekali. Hal ini dengan jelas ditegaskan dalam Black's Law Dictionary. Kata abortion dari Inggris yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi aborsi mengandung arti sekaligus the spontaneous or artificially induced expulsion of an embryo or fetus, as used in legal context refers to induced abortion. Dengan demikian, menurut Black's Law Dictionary, keguguran yang berupa keluarnya embrio atau fetus semata-mata bukan karena terjadi secara alami atau spontan, tapi juga karena disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan atau provokasi dari manusia itu sendiri. Boleh next slide? Mengenai jenis-jenis aborsi, pengelompokan jenis-jenis abortus menjadi dua bagian besar oleh Djoko Prakoso dan Musa Perdana Kusuma tersebut pada hakikatnya adalah sama. Abortus provocatus, therapeuticus, yang dimaksud oleh Musa Perdana Kusuma sebenarnya merupakan salah satu jenis abortus provocatus medicinalis. Jika pendapat kedua sarjana tersebut dikaitkan dengan pendapat Surjono Sukanto, maka akan tampak bahwa pengguguran kandungan dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis yang berbeda, yaitu yang pertama, abortus spontan. Abortus spontan ini yaitu pengguguran kandungan yang terjadi secara alamiah tanpa ada usaha dari luar ataupun campur tangan manusia itu sendiri. Meliputi abortion spontaneous atau pengguguran kandungan secara tak sengaja dan juga abortion natural atau pengguguran kandungan secara alamiah. Untuk aborsi yang kedua jenisnya yaitu abortus provocatus, yaitu pengguguran kandungan yang disengaja terjadi karena adanya perbuatan seorang manusia yang berusaha untuk menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan. Untuk abortus provocatus ini dibagi menjadi dua, yang pertama abortus provocatus medicinalis
yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan berdasarkan alasan atau pertimbangan medis. Contohnya adalah abortus provocatus therapeuticus atau pengguguran kandungan demi menyelamatkan jiwa si ibu. Dan abortus yang kedua yaitu abortus provocatus criminalis, yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja dengan melanggar berbagai ketentuan hukum yang berlaku, misalnya abortion induced atau abortion provoked, atau ini dapat dikatakan pengguguran kandungan yang disengaja dengan berbagai alasan lainnya. Misalnya malu pada tetangga atau belum mampu punya anak dan lain sebagainya. Boleh next slide? Mengenai sifat-sifat aborsi, dibagi menjadi dua, bersifat legal dan juga bersifat ilegal. Untuk bersifat legal itu dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis yang berkompeten berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan akibat perkosaan. Hal ini sesuai dalam pasal 75 ayat 2 huruf A dan B Undang-Undang Kesehatan serta dengan persetujuan ibu yang hamil dan atau suami. Aborsi legal sering juga disebut aborsi buatan atau pengguguran dengan indikasi medis, dan meskipun demikian tidak setiap tindakan aborsi yang sudah mempunyai indikasi medis ini dapat dilakukan aborsi buatan. Persyaratan lain yang harus dipenuhi sebuah aborsi yaitu aborsi hanya dilakukan sebagai tindakan terapeutik, yang kedua disetujui secara tertulis oleh 2 orang dokter yang berkompeten, dan yang terakhir dilakukan di tempat pelayanan kesehatan yang diakui oleh suatu otoritas yang sah. Dan yang kedua yaitu bersifat ilegal, hal ini dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis yang tidak kompeten melalui cara-cara di luar medis seperti pijat, jamu, ataupun ramu-ramuan sekalipun, dengan atau tanpa persetujuan ibu hamil dan atau suaminya. Aborsi ilegal ini sering juga dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten tetapi tidak mempunyai indikasi medis. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Sinta Dewi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan film Reversing Roe yang sudah dijelaskan oleh Abigail tadi jika dikaitkan dengan hak asasi manusia. Slide selanjutnya. Sebelum itu kita membahas dulu apa itu mengenai HAM menurut beberapa para ahli. Di sini terdapat 2 ahli yaitu A.J.M. Milne mengatakan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh umat manusia di segala masa dan segala tempat karena keutamaan keberadaannya sebagai manusia. Kedua, menurut C. de Rover, HAM adalah hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki setiap orang, kaya maupun miskin, laki-laki maupun perempuan. Hak itu mungkin dapat dilanggar tapi tidak pernah dapat dihapuskan. Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya yang harus memperoleh jaminan hukum sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila itu dapat dilindungi oleh hukum. Melindungi hak-hak dapat terjamin apabila hak-hak itu merupakan bagian dari hukum yang memuat prosedur hukum untuk melindungi hak-hak tersebut. Slide selanjutnya. Mengenai pandangan HAM internasional terhadap aborsi, aborsi terus menjadi subjek kontroversial di banyak masyarakat atas dasar agama, moral, etika, praktis, dan politik. Meskipun telah dilarang dan dibatasi oleh hukum di banyak yurisdiksi, aborsi menjadi hal yang umum di banyak daerah, bahkan di tempat yang ilegal. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, tingkat aborsi serupa di negara-negara di mana prosedurnya legal dan di negara-negara yang tidak. Karena tidak tersedianya kontrasepsi modern di daerah-daerah di mana aborsi itu ilegal. Pada setiap negara di dunia ini memiliki hukum nasionalnya masing-masing. Salah satunya adalah aturan mengenai aborsi. Aturan mengenai aborsi di Prancis pada awalnya disahkan oleh Law Number 75, 17 Januari 1975 regarding voluntary interruption of pregnancy. Namun sebagian besar aturan terkini dapat ditemukan di Public Health Code. Dalam hukum internasional, sebenarnya belum terdapat aturan yang menyatakan secara eksplisit mengenai aborsi merupakan hak asasi manusia. Slide selanjutnya. Namun dapat kita temukan pernyataan yang paling jelas dan tegas mengenai hak perempuan untuk mengakses aborsi dalam teks perjanjian hak asasi manusia di dalam Protocol on the Rights of Women in Africa atau dikenal sebagai African Women's Protocol yang diadopsi oleh Union Afrika pada 11 Juli 2003, bertujuan untuk mengisi kesenjangan atau celah dari African Charter on Human and People's Rights 1981 atau biasa disebut African Charter. Protokol tersebut menyatakan bahwa negara pihak harus mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi hak reproduksi wanita dengan mengizinkan aborsi medis dalam kasus-kasus seperti kekerasan seksual,
pemerkosaan, insest, dan di mana kondisi kehamilan yang berlanjut membahayakan kesehatan mental dan fisik dari sang ibu atau kehidupan sang ibu atau janinnya. African Women's Protocol pada saat itu merupakan satu-satunya instrumen HAM yang mengikat secara hukum yang menyatakan bahwa aborsi merupakan hak asasi manusia dan meyakinkan bahwa hak reproduksi wanita adalah hak asasi manusia. Terobosan yang terjadi pada tahun 2008 juga mengenai hak perempuan untuk aborsi dikeluarkan pada 16 April 2008 oleh Parliamentary Assembly of the Council of Europe yang mewakili 47 negara bagian Eropa, yang kebanyakan dari anggota parlemen mengadopsi sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Committee on Equal Opportunities for Women and Men yang berjudul Access to Safe and Legal Abortion in Europe, atau biasa disebut juga sebagai The Report, yang dimana The Report tersebut memanggil negara-negara anggota untuk mendekriminalisasi aborsi, menjamin hak perempuan untuk melakukan aborsi yang aman dan legal, dan mengadopsi strategi dan kebijakan kesehatan seksual dan reproduksi, seperti akses untuk kontrasepsi dengan biaya yang masuk akal dan jenis yang sesuai. Selain itu, menurut General Comment Number 36 tahun 2018 on Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR on the Right to Life menyatakan bahwa anggota negara bagian harus menyediakan akses yang aman, legal, dan efektif untuk aborsi di mana kehidupan dan kesehatan wanita hamil berada dalam bahaya, dan di mana kehamilan tersebut akan menyebabkan wanita hamil sakit atau menderita, terutama jika kehamilan tersebut hasil dari pemerkosaan atau insest. Slide selanjutnya. Selanjutnya terdapat juga pada Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women adalah perjanjian hak asasi manusia yang secara khusus menegaskan hak-hak reproduksi wanita. Terdapat 2 pasal di dalam CEDAW secara khusus dapat dibilang mendukung hak asasi perempuan untuk melakukan aborsi, yaitu terdapat dalam pasal 121 ayat 1 dan 114 ayat 2 huruf A dan 1B. Dalam pasal 12 ayat 1 berbunyi, States parties shall take all appropriate measure to eliminate discrimination against women in the field of health care in order to ensure, on a basis of equality men and women, access to health care service, including those related to family planning. Dalam pasal ini, Komite CEDAW memberi mandat kesetaraan dalam layanan kesehatan dan mencirikan penolakan prosedur medis yang hanya dibutuhkan oleh wanita, seperti aborsi sebagai diskriminasi jenis kelamin, menunjukkan bahwa kurangnya hak aborsi merupakan layanan kesehatan yang tidak setara. Selanjutnya, ada dalam artikel 12 ayat 1 of the Committee on Economic, Social, and Cultural Rights atau CESCR mengakui hak setiap orang menikmati standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang bisa dicapai. Aturan tersebut dengan tegas mengkonfirmasi bahwa hak perempuan atas kesehatan dan badan pengawas dari perjanjian tersebut telah menafsirkan dan menerapkan hak tersebut dalam konteks aborsi. Yang terakhir ada The Beijing Platform for Action atau Platform Aksi Beijing, muncul dari United Nations Fourth World Conference on Women yang diadakan pada tahun 1995, mengamati bahwa kemampuan wanita untuk mengendalikan kesuburan mereka merupakan dasar yang penting untuk menikmati hak-hak lainnya. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita ketahui bahwa aborsi adalah hak asasi manusia dan diakui dalam hukum internasional sendiri. Jadi, aborsi bukanlah suatu bentuk kejahatan karena aborsi merupakan hak dari setiap wanita di dunia dan harus dilindungi oleh hukum. Aborsi ini diakui dan dilegalkan sesuai dengan pernyataan yang dinyatakan oleh aturan-aturan tadi, yaitu African Women's Protocol, The Report, African Charter, ICCPR, CEDAW, dan CESCR. Namun, meski telah mendapat aturan internasional yang menjamin melakukan aborsi, di beberapa negara seperti El Salvador dan Filipina masih menjatuhi hukuman terhadap orang yang melakukan aborsi. Bahkan dia sampai dijatuhi hukuman mati, yang bertolak belakang dengan aturan UDHR yang menjamin hak untuk hidup bagi setiap orang. Slide selanjutnya. Di sini kita bisa lihat perspektif beberapa negara terhadap aborsi. Yang pertama ada negara Brazil. Negara Amerika Latin ini tidak sepenuhnya membatasi aborsi, tetapi aborsi tidak tersedia untuk wanita manapun atau alasan apapun. Pilihan untuk memilih yang terbaik untuk tubuhnya bukanlah hak yang diberikan kepada perempuan di Brazil. Sebaliknya, aborsi hanya sah bagi perempuan yang telah diperkosa oleh penyerang yang tidak mereka kenal, serta pemerkosaan atau aktivitas seksual dengan anggota keluarga. Selain itu, jika nyawa wanita hamil tersebut dipertaruhkan karena kehamilannya, dia akan dapat menjalani prosedur tersebut, yaitu aborsi. Kedua, di negara Kanada, aborsi tidak lagi ilegal
ilegal di Kanada. Meskipun dilarang sampai tahun 1988, pemerintah negara Amerika Utara ini sejak saat itu telah membalikan undang-undang yang pernah membuat aborsi itu ilegal, dianggap tidak konstitusional sehubungan dengan yayasan di mana Kanada didirikan. Kanada juga dikenal memiliki layanan kesehatan gratis untuk warga negara Kanada. Nah, slide selanjutnya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai pandangan hak asasi manusia di Indonesia terhadap aborsi. Salah satu hak asasi manusia adalah hak untuk hidup atau mempertahankan kehidupan. Karena itulah sejak dalam kandungan, bayi sudah memiliki hak-hak asasi manusia. Karena itu, jika seseorang menggugurkan kandungannya atau aborsi, dia dapat dituntut secara hukum. Dalam Pancasila sendiri telah disebutkan dengan jelas dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi manusia. Kedua butir tersebut yang terdapat dalam butir-butir sila kedua dalam Pancasila menjadi bukti bahwa tindakan aborsi telah melanggar Pancasila. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, hak asasi manusia diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Maka dari itu artinya hak asasi manusia ini hak yang melekat, yang langsung diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa, bukan hak yang didapat dari negara. Dalam pasal 1 ayat 5 Undang-Undang HAM menentukan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum nikah, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Penentuan bahwa anak yang masih berada dalam kandungan sudah merupakan manusia lebih dipertegas lagi dengan adanya pengaturan tentang hak dan kewajiban serta tanggung jawab. Pasal 52 ayat 1 menentukan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Di pasal 52 ayat 2 juga dinyatakan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia untuk kepentingannya. Hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Dalam pasal 53 ayat 1 juga ditentukan bahwa setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Dalam pelaksanaannya, HAM dengan tegas melarang aborsi dengan alasan apapun dan oleh siapapun dan untuk kepentingan apapun. Dalam prakteknya, aturan dalam hal ini berjalan dengan baik, sejalan dengan pelaksanaannya. Akan tetapi, implementasi aturan aborsi dalam HAM akan berbeda dikarenakan aturan aborsi dalam HAM akan berbenturan dengan pembatasnya, yaitu undang-undang dan HAM yang lain. Dalam hal ini, Undang-Undang Kesehatan sangat bertolak belakang dengan HAM. Undang-Undang Kesehatan tetap melarang aborsi, akan tetapi juga melegalkan aborsi dengan syarat atau pengecualian, yaitu indikasi kedaruratan medis dan indikasi perkosaan. Aturan ini dianggap tidak bertentangan dengan HAM dikarenakan aturan ini terwujud untuk menciptakan aturan yang sesuai di zaman modern ini agar tercipta perlindungan kesehatan yang terjamin dan kepastian hukum. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa boleh digugurkan, tetapi HAM tidak mengizinkan karena janin punya hak untuk hidup. Dalam implementasi HAM sendiri mempunyai pembatas, yaitu undang-undang dan hak asasi manusia yang lain. Ketika aborsi dilakukan sesuai syarat dan sesuai dengan aturan yang ada dalam undang-undang, maka aborsi itu tidak melanggar HAM. Berbanding terbalik apabila ada oknum yang ingin memanfaatkan celah hukum dari peraturan yang ada, misalkan memanipulasi data kehamilan, tidak termasuk dalam indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, maka aborsi tersebut melanggar HAM dan jelas merupakan suatu perbuatan pidana. Slide selanjutnya. Maka menurut Baharudin Lopa, bahwa di dalam Piagam Universal Hak Asasi Manusia yang dikenal dengan UDHR atau Universal Declaration of Human Rights juga diatur tentang hak kesehatan dan hidup manusia. Mengenai hak hidup dan keselamatan disebutkan dalam pasal 3 bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, bebas, merdeka, dan keamanan sebagai individu. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga tentang HAM mengatur hak-hak, yaitu hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Slide selanjutnya.
What about my rights to choose? Jadi sejalan dengan Undang-Undang HAM di Indonesia, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur tentang perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat, martabat, kemanusiaan. Berdasarkan pasal dalam Undang-Undang HAM sendiri tentang hak hidup bagi setiap orang, bahkan anak dalam kandungan mengandung makna larangan melakukan pembunuhan. Apalagi orang tua sebagai orang yang sangat bertanggung jawab untuk memelihara dan melindungi anak dari segala sesuatu yang dapat merusak masa depannya. Perbuatan aborsi yang dilakukan oleh ibu kandung yang seharusnya menjaga dan melindungi anak sesungguhnya merupakan perbuatan yang sangat keji. Aborsi adalah tindakan pembunuhan, yang berarti aborsi adalah perbuatan yang dilarang. Aborsi merupakan jenis perbuatan yang bermodus perbuatan merampas hak hidup janin, lebih-lebih jika aborsi itu dilegalisasikannya bukan dengan alasan melindungi hak berlanjutan hidup atau nyawa janin atau ibu yang mengandungnya. Jadi legalisasi aborsi sendiri itu dibenarkan menurut HAM hanya terbatas untuk melindungi keberlanjutan hidup janin dan ibu yang mengandung. Jika alasan aborsi hanya sebatas untuk memenuhi hak dan kebebasan ibu dari beban psikis dan sosial, serta kebebasan hidupnya sebagai makhluk yang mempunyai HAM, maka perbuatan aborsi dianggap melanggar hak asasi manusia. Maka dari itu, jika kita merujuk pada film Reversing Roe yang pada akhirnya Mahkamah Agung itu mengeluarkan putusan 72 yang berkuasa bahwa proses klausul karena dari amandemen ke-14 untuk konstitusi AS menyediakan hak privasi yang melindungi hak perempuan hamil untuk memilih apakah atau tidak untuk melakukan aborsi. Namun seperti yang kita ketahui bahwa penerapan hukum dalam berbagai negara itu berbeda-beda, tidak bisa kita samaratakan pengaturan hukumnya. Jika kita berkaca dalam hukum Indonesia sendiri, di mana dalam hukum positif Indonesia melarang terjadinya praktek aborsi, karena dalam hakikatnya hak asasi manusia mengatur tentang hak untuk hidup. Di Indonesia terdapat pengaturan khusus jika terjadinya pelanggaran aborsi, yaitu praktik aborsi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sebagaimana disebut merupakan aborsi ilegal. Dalam film Reversing Roe tersebut, terdapat beberapa tokoh yang menentang keputusan Mahkamah Agung itu dengan dikeluarkannya keputusan 72, yaitu George H.W. Bush, Donald Trump, dan Ronald Reagan. Jadi sebelum mereka mencalonkan diri sebagai presiden, mereka menggagaskan gerakan anti-aborsi tersebut. Demikian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Berliana. Baik, terima kasih Sinta. Selanjutnya saya akan menjelaskan kaitan film dengan pengujian undang-undang. Peraturan hukum yang mengatur mengenai aborsi secara vertikal, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dalam hal pengaturan tentang aborsi tidak sinkron dengan berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah karena berbagai alasan yuridis. Yang pertama itu Undang-Undang Dasar 1945, salah satu tujuan didirikannya negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Sebagaimana tercantum dalam alinea 4 pembukaan UUD 1945. Perlindungan tersebut tidak hanya diberikan kepada orang pada umumnya, tetapi juga kepada anak dalam kandungan, karena dengan demikian anak dalam kandungan berhak untuk mendapatkan perlindungan dari negara yang dijamin oleh konstitusi. Kemudian pada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang 1945 mengatur tentang perlindungan anak pada khususnya, aborsi yang bermutu, aman, dan bertanggung jawab untuk melindungi perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan jelas bertentangan dengan asas keseimbangan karena hanya mementingkan hak kesehatan reproduksi ibu. Aborsi legal dalam hukum pidana positif Indonesia sehingga aborsi yang dengan alasan untuk melindungi perempuan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan ilegal sifatnya karena bertentangan dengan sila 1 dan sila 2 Pancasila serta peraturan perundang-undangan lainnya berkaitan dengan aborsi dalam hukum positif Indonesia. Kemudian yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1960 tentang lafal sumpah dokter. Terdapat lafal sumpah dokter yang memuat larangan bagi dokter untuk melakukan aborsi yang berbunyi, saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan. Kemudian yang ketiga, Permenkes RI nomor 343 garing Menkes garing SK garing 10 garing 1983 tentang berlakunya kode etik kedokteran Indonesia atau Kodeki bagi para dokter di Indonesia. Kemudian yang keempat, Permenkes RI nomor 585 garing Menkes garing per garing 9 garing 89 tentang persetujuan tindakan medik. Boleh next slide.
Kemudian yang selanjutnya peraturan hukum yang mengatur mengenai aborsi secara horizontal. Undang-Undang Nomor 36 ini juga tentang kesehatan dalam peraturan aborsi tidak sesuai dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang setingkat karena berbagai alasan juridis. Yang pertama itu KUHP, salah satu kejahatan yang diatur dalam KUHP adalah masalah abortus provocatus. Ketentuan mengenai abortus provocatus ini dapat dijumpai dalam bab 14 buku kedua KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya pada pasal 299. Kemudian bab 19 buku kedua KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa, khususnya pasal 346 sampai pasal 349. Kemudian yang kedua, KUH Perdata dalam buku 2, dalam pasal 2 buku ke-1 KUH Perdata yang mengatur tentang orang. Adanya ketentuan tentang aborsi dalam Undang-Undang Kesehatan yang mengatur pengecualian aborsi dapat dilakukan untuk melindungi perempuan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan, jelas menghilangkan kesempatan kandungan untuk dapat menikmati hak-hak dasar hukum waris. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pada pasal 1 menyatakan, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat. Kemudian yang terakhir, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran atau UUPK. UUPK selaras dengan Undang-Undang Kesehatan pada prinsipnya memuat beberapa ketentuan yang mendukung pelaksanaan aborsi berdasarkan indikasi medis untuk menyelamatkan jiwa ibu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesehatan dan bukan untuk melindungi perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Boleh next slide. Kemudian pengaturan hukum tentang aborsi yang ada di dalam undang-undang terdapat pada pasal 75, pasal 76, pasal 77, dan juga pasal 194. Pada pasal 75 menentukan ayat 1, setiap orang dilarang untuk melakukan aborsi. Ayat kedua, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan berdasarkan huruf A, indikasi kedaruratan kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam dan atau janin yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut untuk hidup di luar kandungan. Kemudian huruf B, kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Kemudian pada ayat ketiga, tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 hanya dapat dilakukan setelah melakukan konseling dan atau penasehatan pratindakan yang diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan konselor yang kompeten dan berwenang. Kemudian pada ayat keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi. Kemudian pada pasal 76 menentukan aborsi hanya dapat dilakukan jika sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung sejak hari pertama terakhir kecuali dalam hal kedaruratan medis. Tenaga kesehatan memiliki keterampilan serta kewenangan untuk memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri. Kemudian dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan, dengan izin suami serta penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang sudah ditetapkan oleh Menteri. Kemudian juga pemerintah wajib melindungi serta mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 2 dan 3. Kemudian yang terakhir, pada pasal 194 menentukan setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Aborsi diperbolehkan secara ketat, tidak semata-mata misalkan dengan alasan kesehatan ibunya sehingga boleh diaborsi. Yang dimaksud ketat itu seperti halnya bayi yang sudah meninggal dalam kandungan, janinnya yang tidak berkembang atau janinnya yang menyebarkan virus kepada ibunya sehingga membahayakan jiwa si ibu. Hal seperti ini boleh dilakukan aborsi, namun tidak berarti dikehendaki dapat seenaknya dapat melakukan tindakan aborsi. Pemerkosaan juga demikian, harus terbukti secara hukum, harus betul-betul akibat dari pemerkosaan.
secara hukum material harus terbukti bahwa itu adalah perkosaan. Kemudian aborsi ilegal banyak terjadi dilakukan oleh spesialis, tapi tidak termasuk dalam pengecualian dilegalkan aborsi. Misalnya, hanya karena malu mempunyai anak di umur yang masih muda. Hal tersebut bertentangan dengan undang-undang dan juga HAM. Jika merujuk dengan film, di Indonesia terdapat suatu sanksi apabila seseorang melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 194, yaitu pidana penjara yang paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian juga terdapat sanksi pula bagi siapapun yang melakukan tindakan aborsi, seperti halnya pelaku kesehatan seperti dokter dan bidan, yang tidak sesuai dengan aturannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1960 tentang lafal Sumpah Dokter Indonesia. Sekian penjelasannya. Selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya, yaitu Amel, mengenai kaitan film dengan HTM. Baik, selanjutnya saya Rosena Amelia, NPM 1900073, akan menjelaskan kaitan film Reversing Roe dengan aspek hukum tata negara. Pada awalnya muncul suatu tindakan pemerintah untuk melakukan pemangkasan serta pembatasan terkait dengan hukum yang membahas mengenai aborsi di Amerika. Pemerintah Amerika pada awal tahun 1960 menjadikan aborsi sebagai suatu hal yang ilegal di Amerika Serikat. Di sini hanya beberapa golongan tertentu yang dapat melakukan aborsi secara ilegal, di antaranya itu golongan kulit putih. Sementara untuk golongan yang lainnya kerap masih berusaha untuk melakukan aborsi, biasanya melakukan tindak aborsi dengan cara-cara yang dianggap tidak aman hingga berujung pada komplikasi serta kematian. Oke, selanjutnya berdasarkan film, dikarenakan banyak orang-orang yang merasa geram dan kecam akan pengaturan tersebut dan pro terhadap suatu tindak aborsi, maka selanjutnya banyak perempuan yang akhirnya angkat bicara dan melakukan unjuk rasa terkait dengan aborsi tersebut. Nah, di tahun 1973, untuk pertama kalinya, kasus terkait dengan aborsi ini berhasil dibawa naik hingga ke Supreme Court atau mahkamah tertinggi di Amerika Serikat. Di sini penggugatnya yaitu Jane Roe yang didampingi oleh pengacaranya yaitu Sarah Weddington melawan Henry Wade yang merupakan jaksa wilayah dan yang berada di daerah Dallas. Kasus ini juga sering disebut dengan kasus Roe versus Wade. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi atau menghambat Jane Roe dalam mengajukan gugatannya. Jane Roe dalam film juga mengajukan gugatan mendapatkan sejumlah tantangan dalam upaya mencari keadilan di sini. Nah, hal itu difaktorkan karena yang pertama munculnya sejumlah kelompok agamis dan pro-life, sehingga dalam hal ini selanjutnya dijadikan strategi manuver politik juga oleh pihak pemerintahan sebagai strategi untuk kampanye dengan membawa embel-embel pro-life dan anti-abortion. Jadi di sini dalam upaya melakukan perlawanan, pemerintah juga memanfaatkan si kedua kelompok ini untuk melawan Jane Roe dalam upaya memenangkan gugatannya terkait dengan aborsi di pemerintahannya. Selain itu, kedudukan orang-orang di ranah pemerintahan juga lebih mudah didapatkan ketika seseorang itu berada di posisi pro-life dan anti-abortion. Karena di sini juga terlihat jelas dalam pemenuhan jabatan, hal-hal seperti demikian ini menjadi salah satu faktor penting untuk tetap mempertahankan aturan-aturan perundang-undangan yang melarang seseorang untuk melakukan suatu tindak aborsi. Jadi apabila nantinya ada orang-orang yang duduk di pemerintahan akan tetapi mereka adalah orang yang anti aborsi, maka itu akan menjadi bumerang balik bagi pemerintah. Makanya ditunjuklah orang-orang yang sekiranya pro-life. Oke, selanjutnya dalam upaya penyelesaian kasus tersebut pada tahun 1992, komposisi hakim yang pro terhadap kasus Roe ini tidak imbang sehingga terdapat setidaknya 3 hakim yang dibandingkan mempertahankan atau membatalkan upaya yang sudah dilakukan di dalam Supreme Court, malah berupaya untuk mengadakan reformasi terkait dengan aturan-aturan aborsi. Putusan yang rancu juga memperbolehkan negara-negara bagian yang ada di Amerika Serikat untuk melakukan pengaturan secara mandiri terkait dengan aborsi. Jadi setiap negara bagian di Amerika Serikat nantinya memiliki aturan-aturan
aturan-aturan lokal masing-masing terkait dengan aborsi ini sendiri. Selain itu, hukum aborsi di Amerika Serikat itu karena menjunjung tinggi sistem common law, pada abad ke-19 hukum yang berlaku itu adalah common law yang berbasis dengan hukum Inggris, maka membolehkan aborsi sebelum quickening, yaitu gerakan pertama bayi yang berada di dalam kandungan setelah 16 sampai 18 minggu. Meskipun pada pertengahan abad ke-19 terdapat perbedaan berdasarkan si prinsip quickening ini dengan hukum perundang-undangan Amerika Serikat yang sangat bertolak belakang menolak adanya aborsi, dibuatlah peraturan yang lebih tegas untuk melarang aborsi, namun pada tanggal 22 Januari 1973, Mahkamah Agung Amerika Serikat akhirnya menjatuhkan putusan untuk melegalkan aborsi dalam perkara Roe versus Wade yang didasarkan pada putusan amandemen ke-14 Konstitusi Amerika Serikat yang menjamin hak hidup, hak kebebasan, hak memperoleh harta bagi semua orang. Namun dapat diperluas sampai pada perlindungan terhadap jaminan karena common law Inggris menjadi pola konstitusi Amerika ini tidak menentukan aborsi sebagai suatu kejahatan. Perubahan hukum terkait dengan aborsi ini pada perkembangannya akhirnya disetujui dan dapat diterima. Begitu banyak jika dilihat upaya-upaya serta tantangan sampai akhirnya pada tahun 2012 juga di Amerika dibuat rancangan undang-undang terkait dengan pembatasan aborsi yang dibahas oleh senator di Texas. Salah satunya yaitu Wendy Davis yang merupakan satu-satunya senator perempuan yang terus mengupayakan dan mengupayakan dan menjunjung tinggi serta berusaha untuk menahan agar tidak disahkannya rancangan undang-undang tersebut, dan Pengadilan Konstitusi Amerika akhirnya memutuskan untuk tetap melindungi kebebasan wanita hamil untuk memilih melakukan aborsi tanpa ada batasan tertentu seperti itu. Beranjak ke slide selanjutnya. Bagaimana kedudukan aborsi saat ini di Amerika? Kondisi terkini di Amerika terkait dengan aborsi, maka sudah banyak klinik-klinik klinik-klinik yang tersebar untuk membantu proses melakukan tindakan aborsi secara legal, dan tentunya dapat mudah diakses, tidak seperti pada zaman dahulu yang mengharuskan seseorang apabila ingin melakukan suatu tindak aborsi harus bepergian keluar kota, bahkan keluar negeri untuk mencari rumah sakit ataupun klinik-klinik yang dapat mengakomodir kepentingan untuk melakukan suatu tindak aborsi. Selain itu, Presiden Amerika Joe Biden juga membatalkan perjanjian Mexico City Policy pada tahun 1984 lalu yang melarang adanya dana pemerintah AS yang disalurkan untuk organisasi-organisasi yang mendukung praktik terkait dengan aborsi. Di sini Biden dan wakilnya Kamala Harris dalam menjalankan kepemimpinannya termasuk ke dalam orang-orang yang memperbolehkan dan mendukung adanya kebebasan untuk melakukan aborsi bagi wanita. Di sini tujuannya sendiri untuk memberikan bentuk kebebasan terhadap wanita untuk tubuhnya sendiri dan untuk mengambil keputusan dan melanjutkan kehamilannya ataupun tidak. Mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Baik, sekian pemaparan dari kelompok 4 mengenai film Reversing Roe. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya. Boleh, Sinta. Ya, terima kasih Abigail. Saya izin bertanya pada Abigail yang tadi membahas terkait film Reversing Roe ini. Dalam film Reversing Roe ini kan tadi disebutkan bahwa Mahkamah Agung ini mengeluarkan keputusan yang melegalkan aborsi. Ingin bertanya, apakah dalam mengeluarkan keputusannya tersebut, hakim ini menggunakan jurisprudensi atau putusan ini merupakan suatu landmark case mengenai aborsi di region atau daerah tersebut?
Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Sinta Dewi atas pertanyaannya. Mungkin jika dirampungkan kembali untuk pertanyaannya itu, dalam film Reversing Roe, Mahkamah Agung itu mengeluarkan putusan apakah menggunakan jurisprudensi atau tidak. Nah, jawaban dari saya itu adalah Mahkamah mengeluarkan putusan itu tidak menggunakan jurisprudensi. Karena jika dilihat dari film ini sendiri pun, pengadilan itu pertama kali mengumumkan mengenai hak konstitusional perempuan atas aborsi itu dalam keputusan Roe versus Wade ini. Maka putusan ini merupakan putusan pertama mengenai aborsi di Amerika Serikat. Seperti yang kita ketahui, pada Januari 1973, Mahkamah Agung Amerika Serikat itu mengeluarkan putusan dengan 7 hakim mengikuti pendapat mayoritas, yaitu ada Harry A. Blackmun, itu untuk the court-nya sendiri, lalu ada William J. Brennan, Louis F. Powell Jr., Thurgood Marshall, dan juga bersamaan dengan Warren Burger, serta William Orville Douglas dan Potter Stewart. Dan 2 hakim lainnya itu mengikuti pendapat berbeda, yaitu William H. Rehnquist untuk pengadilan dan juga Byron R. White. Nah, menurut putusan ini, klausul proses hukum yang semestinya dalam amandemen ke-9 melalui klausul proses hukum amandemen ke-14 Konstitusi Amerika Serikat memberikan hak atas privasi yang melindungi hak wanita hamil untuk memilih apakah mereka menginginkan aborsi atau tidak. Namun mereka juga menyatakan bahwa hak ini bukanlah hak mutlak dan harus diseimbangkan dengan kepentingan pemerintah dalam melindungi kesehatan wanita dan juga kehidupan sebelum kelahiran. Mahkamah Agung itu menyelesaikan isu penyeimbangan ini dengan mengaitkan regulasi aborsi dengan triwulan kehamilan. Pada triwulan pertama, pemerintah itu tidak boleh melarang aborsi sama sekali. Lalu pada triwulan kedua, pemerintah itu dapat mengeluarkan regulasi kesehatan yang masuk akal. Dan pada triwulan ketiga, aborsi dapat dilarang sepenuhnya asalkan hukum memberikan pengecualian untuk ibu yang kesehatan atau nyawanya terancam. Mahkamah Agung menyatakan bahwa hak atas aborsi adalah hak dasar yang mengharuskan pengadilan untuk meninjau hukum aborsi dengan standar pengawasan ketat atau strict scrutiny. Jadi, pertanyaan dari Sinta Dewi itu kesimpulannya Mahkamah Agung itu mengeluarkan putusan tidak menggunakan jurisprudensi, melainkan pengambilan keputusan dari 7 hakim dan juga 2 hakim mengikuti pendapat berbeda, dan juga mereka melihat klausul proses hukum yang semestinya itu dalam amandemen ke-9 melalui klausul proses hukum amandemen ke-14 Konstitusi Amerika Serikat. Mungkin jawaban saya seperti itu. Apakah terjawab, Sinta? Baik, Abigail, jawabannya sudah menjawab dari pertanyaan saya tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Sinta. Baik, saya izin bertanya kepada saudari Sinta Dewi. Pertanyaannya itu, jika dilihat dari sudut pandang hukum hak asasi manusia sendiri itu yang sejalan dengan era globalisasi mengenai aborsi, dapat kita ketahui bahwa sekarang ini mulai nih ada negara-negara atau forum online khusus yang dibuat itu oleh oknum untuk melegalkan aborsi atau menganggap bahwa abortion is a rights. Nah, dalam pertanyaan saya, dalam hal ini jika dikaitkan dengan persoalan HAM, apakah HAM itu dikatakan gagal atau tidak setelah terjadinya banyak persoalan-persoalan tentang aborsi yang mulai dilegalkan di zaman sekarang? Mungkin pertanyaan saya seperti itu. Baik, terima kasih Abigail atas pertanyaannya. Mohon koreksi jika saya salah, namun sepengetahuan saya seperti yang sudah saya baca dari jurnal untuk membahas HAM jika dikaitkan dengan aborsi ini, membahas soal penegakan HAM ini memang tidak pernah ada habisnya ya di dunia di zaman sekarang yang sejalan dengan era globalisasi ini. Berbagai hal itu diperjuangkan atas nama HAM. Namun tak jarang terjadi perdebatan akan hak asasi manusia mana saja yang patut dibela. Salah satunya kasus yang hingga saat ini masih mengundang pro kontra oleh masyarakat lokal hingga dunia, yaitu legalisasi aborsi yang tadi dikatakan atau ditanyakan oleh Abigail. Di sini saya mendapat data bahwa pada 11 sampai 12 Februari 2021 lalu, Vice Indonesia bersama Amnesty International Indonesia, jika kita melihat dari sisi kemanusiaan yang harus dilindungi, sebenarnya aborsi ini menjadi sebuah tindakan yang ambigu. Dari sudut pandang yang menganggap bayi sudah bisa disebut manusia, membunuh mereka saat mereka belum lahir adalah suatu pelanggaran HAM yang tadi saya sudah jelaskan juga di penjelasan. Namun jika dilihat dari sudut pandang ibu yang memiliki alasan tertentu, hal ini menjadi hak memiliki kehendak bebas yang setiap manusia
itu punya. Sayangnya dalam perspektif kehendak bebas, aborsi ini dapat disalahartikan untuk tindakan-tindakan destruktif lainnya, seperti seks bebas atau prostitusi. Pada kasus dan sudut pandang yang berbeda, seorang ibu yang dilarang melakukan aborsi atas janin yang membahayakan nyawanya bisa dianggap sebagai pelanggaran hak dari sang ibu tersebut kan. Pandangan ini menganggap agar lebih baik mengorbankan nyawa si bayi yang belum menjadi manusia seutuhnya. Jika dibandingkan harus mengorbankan 2 nyawa, si bayi dan sang ibu, walaupun dengan alasan-alasan tadi, undang-undang pelegalan aborsi merupakan sesuatu yang jauh lebih rumit dan perlu pertimbangan khusus dari berbagai aspek gitu ya. Jadi jika membahas apakah undang-undang ini melegalisasi aborsi di Indonesia atau di dunia ini merupakan sebuah kegagalan HAM atau tidak, menurut saya itu semua itu kembali kepada sudut pandang dan prioritas individu masing-masing. Apakah untuk hak dari si ibu atau hak si janin? Mungkin begitu jawaban dari saya, Bia. Apakah menjawab? Baik, terima kasih Sinta Dewi. Jawabannya sangat menjawab dan sangat kompreh. Terima kasih. Selanjutnya, izin bertanya kepada Berliana terkait dengan pemaparan yang telah dijelaskan. Pada dasarnya, apakah ada pengaturan tersendiri yang menentukan terkait dengan aborsi? Apakah aborsi ini diperbolehkan atau tidak? Mungkin pertanyaan dari saya itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Amel atas pertanyaannya. Jadi pasal yang mengatur mengenai aborsi dapat diperbolehkan yaitu pada pasal 75 ayat 2 yang menentukan larangan sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat dikecualikan berdasarkan huruf A, indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam dan atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Dan kemudian pada huruf B-nya itu kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Kemudian pada ayat 3-nya dijelaskan tindakan yang dimaksud pada ayat 2 hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan atau penasehatan pratindakan. Seperti itu, Amel. Apakah cukup menjawab? Baik, terima kasih Berli atas jawabannya, sudah sangat cukup menjawab. Saya Berliana izin bertanya kepada Rosena Amelia. Oke, baik. Kepada Rosena Amelia, saya ingin bertanya, apabila dikaitkan dengan kasus pemerkosaan, apakah seorang korban pemerkosaan tersebut diperbolehkan untuk melakukan suatu tindakan aborsi sebab kehamilannya itu bukanlah suatu kehamilan yang diinginkan ataupun yang dikehendakinya, dan bagaimana juga perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban pemerkosaan ini. Terima kasih. Oke, selanjutnya menjawab dari pertanyaan Saudara Berliana, mungkin koreksi jika terdapat kesalahan juga. Apabila dikaitkan dengan kasus pemerkosaan, apakah seorang korban pemerkosaan itu diperbolehkan untuk melakukan suatu tindak aborsi? Maka karena si korban ini merupakan orang yang tidak mengkehendaki suatu kehamilannya dan tidak menginginkan akan adanya kehamilan tersebut, maka berdasarkan pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang memang dilarang untuk melakukan tindak aborsi. Akan tetapi disebutkan juga dalam ayat 2-nya terkait dengan pengecualian-pengecualian yang dapat dilakukan untuk diperbolehkannya melakukan suatu aborsi. Yang pertama yaitu terhadap kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan suatu trauma psikologis bagi si korban yang diperkosa ini. Tindakan aborsi tersebut terhadap kehamilan itu diperbolehkan, akan tetapi perlu adanya pembuktian yang mendukung bahwa kehamilan tersebut memang benar adanya akibat dari pemerkosaan. Hal itu juga bisa kita lihat dalam pasal 34 ayat 2 PP nomor 61 tahun 2014 yang menyebutkan yang pertama, usia kehamilannya itu harus sesuai dengan waktu terjadinya pemerkosaan, dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter. Selain itu juga perlu adanya keterangan dari penyidik, psikolog, ataupun ahli mengenai adanya dugaan pemerkosaan ini.
Selain itu, dengan adanya pengaturan terkait dengan pemerkosaan ini, tujuannya sendiri untuk menjamin hak-hak dari korban, yaitu hak untuk mendapatkan kejelasan apakah tindakan aborsi ini dapat atau tidak dapat dilakukan, terus mendapatkan hak untuk mendapat kejelasan terkait tahap tindak aborsi dan kemungkinan efek samping atau komplikasinya, kemudian juga hak untuk memutuskan apakah aborsi ini dilakukan atau dibatalkan, serta hak untuk dievaluasi kondisinya setelah melakukan proses aborsi. Dalam hal korban pemerkosaan, nantinya itu melakukan pembatalan terkait aborsinya karena sudah mendapatkan informasi seputar aborsi dari pihak-pihak terkait, maka di sini dia akan korban pemerkosaan ini selanjutnya akan didampingi oleh konselor selama masa kehamilannya sesuai yang termuat juga di dalam pasal 38 ayat 1 PP nomor 61 tahun 2014 sebagai bentuk perlindungan bagi si korban pemerkosaan ini agar nantinya kesehatan mentalnya pun juga terjamin karena didampingi oleh pihak-pihak yang memang ahli di bidangnya. Kurang lebih jawabannya seperti itu. Semoga cukup menjawab pertanyaan Berliana. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Amel atas jawabannya sudah sangat komprehensif. Baik, sekian pemaparan materi serta diskusi dari kelompok 4 pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.